Raka sedang berada di ruang kerjanya di Jakarta ketika telepon itu masuk. Nomor tak dikenal, ia hampir mengabaikannya. Tapi sesuatu entah firasat atau sekadar rasa tidak enak membuatnya menggeser tombol hijau. Mas Raka, suara seorang perempuan di ujung telepon terdengar gugup. Saya dari desa Kawasari, saya tetangganya Bu Sari. Raka terdiam sejenak. Nama itu sudah lama tidak ia dengar 10 tahun. Tepatnya sejak ibunya pergi tanpa pamit dan selama itu juga dia terus mencari di mana keberadaannya. Sekarang tiba-tiba seseorang menelepon mengatakan tetangga ibu, sebuah keajaiban yang ditunggu-tunggu. Mas, iya, saya Raka. Di mana ibu saya? Wajahnya bahagia dengan senyuman lebar yang hanya bertahan sesaat. Hening sesaat, lalu terdengar helaan napas berat. Mas, Bu Sari sudah meninggal. Ucapan itu seperti gada yang menghantam dadanya dengan kencang, terasa sesak. Bagaimana mungkin dunia ini terasa jahat? Beberapa detik lalu, dia bahagia karena mendengar nama ibunya. Tetapi sekarang malah meremukkan harapannya dalam sekejap. Seolah kebahagiaan itu hanya jebakan singkat. Dunia Raka seperti mengecil. Ruangan terasa bergeser. Ada jeda beberapa detik sebelum ia mampu menjawab, dan bahkan suara sendiri terdengar asing di telinganya. Sejak kapan? Pagi tadi ditemukan. Ditemukan? Iya mas, di dalam rumah. Air matanya perlahan keluar. Tidak bisa dibendung lagi. Perempuan yang selama ini dia cari meninggal sendirian, tanpa ada seseorang menemani. Raka menarik napas lalu bertanya lagi, penyebabnya apa? Sebaiknya mas datang saja untuk melihatnya dan akan saya ceritakan. Alamatnya sudah saya kirim mas. Telepon terputus dari seberang sana. Raka duduk lemas. Tanpa pikir panjang, dia langsung bangkit, keluar ruangan untuk pulang dan pergi ke desa Kawasari. Beberapa orang bertanya, dia menjawab singkat, cuti. Bos membalas pesan singkatnya karena sedang di luar negeri. Tidak masalah, pekerjaan Raka sudah selesai. Ketukan pintu terdengar saat Raka sedang memasukkan baju ke koper. Seorang perempuan seumurannya sedang berdiri menunggu dibukakan pintu. Dia mengetahui kalau Raka akan pergi dari salah satu teman akrabnya, hanya saja tidak bisa menemani. Aku akan menemanimu, ucapnya ketika pintu sudah terbuka. Ini urusanku Rim, sekarang menjadi urusanku juga Kak. Izinkan aku menemani perjalananmu. Raka tidak bisa menolak. Malam itu juga dia dan Rima berangkat. Raka kembali menceritakan alasannya pergi ke kampung itu. Dengan muka serius, Rima mendengarkan. Kamu yakin kalau itu ibumu? Tanya Rima. Dia memberiku foto liontin seperti milikku, tapi 10 tahun aku tidak mendengar kabarnya. Dan sekarang ada orang yang mengatakan itu ibu aku. Biarpun bohong, aku akan tetap ke sana. Mobil melaju masuk tol keluar kota sesuai arahan dari peta di ponsel. Perjalanan 4 jam, tidak banyak obrolan dalam mobil. Melihat ada pom bensin, Raka membelokkan mobilnya. Dia butuh kopi supaya tetap terjaga. Aku mau ke kamar mandi dulu, ucap Rima sambil keluar mobil duluan. 1 gelas kopi sudah dia beli, duduk depan supermarket sambil mencoba menelepon Bu Sari sejak tadi tidak bisa dihubungi. Raka meletakkan ponselnya, menyeruput kopi yang masih sedikit panas. Rima baru keluar dari supermarket dengan air mineral botol dan beberapa makanan ringan. Masih belum ada jawaban? Tanyanya yang kemudian menenggak air. Belum? Mungkin sinyal di sana jelek, aneh, tiba-tiba menelepon lalu menghilang. Raka berdiri. Untuk itu kita di sini memastikannya. Dia berjalan kembali ke mobil, melanjutkan perjalanan. Mobil terus melaju di jalan kampung yang semakin sepi. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri seperti bergerak mengikuti mereka. Bayangannya memanjang, bergeser seperti bisikan samar. Rumah warga sudah tidak terlihat lagi.
Setelah terakhir setengah jam lalu, ada sebuah papan petunjuk jalan terlihat mengarahkan mobil untuk berbelok ke jalan kecil dan rusak. Mobil bergoyang ketika melewati jalan berlobang. Jelek banget ini. Jalan kayak tidak pernah diurus, kata Rima. Jalan kampung memang begini, apalagi jauh dari perkotaan. Raka mencoba mengemudikan mobilnya perlahan, mengatur pedal gas supaya mobil tidak selip. Suasana di luar mobil seperti berubah seketika saat awal memasuki jalan percabangan tadi. Terasa dingin, akan tetapi dingin gersang. Dingin yang bukan menenangkan. Dari balik itu muncul sensasi lain, panas. Raka menggenggam setir lebih kuat. Keringat mulai muncul di pelipisnya meski AC mobil menyala. "Kamu merasa panas?" tanya Raka. "Awalnya aku merasa dingin, tapi kok sekarang kayak gerah. Coba buka kaca mobil." Rima membuka sedikit kaca jendela, berharap udara luar membantu. Tapi begitu celah terbuka, udara malam langsung masuk memenuhi mobil. Rasanya sama saja. Mereka kegerahan. Sebuah gapura terlihat bertuliskan Kampung Kawasari. Mereka tersenyum karena sudah hampir sampai. "Sepertinya benar ini kampungnya," kata Rima. Mobil terus melaju. Ada sebuah pos ronda mulai terlihat dari jauh. Beberapa orang sedang duduk sambil mengobrol. Ketika sorot lampu mobil terlihat, mereka seketika berhenti lalu melihat ke arah datangnya mobil. Berdiri untuk mencari tahu siapa di dalamnya. Raka memberhentikan mobil lalu turun. "Selamat malam," ucapnya sambil menyalami 3 lelaki. "Apakah kampung Kawasari masih jauh?" Mereka saling lihat. "Mari ikuti saya," ucap seorang warga yang kemudian menaiki sepeda motor. Mereka seperti tidak merasakan kegerahan. Mungkin mereka sudah biasa. Raka menginjak pedal gas. Dalam mobil masih terasa sedikit panas, meski AC menyala paling dingin. Motor bebek melaju santai dengan jalanan tidak rata. Sekitar 5 menitan berlalu, sebuah rumah terlihat. Tepat rumah kelima, motor berhenti depan sebuah rumah tembok berwarna putih. Pengendaranya menghampiri Raka. "Ini rumah ketua kampung. Akan saya panggilkan." Raka dan Rima berjalan mengekor memasuki halaman rumah. Sebelum lelaki itu mengetuk, pintu sudah dibuka dari dalam terlebih dahulu. Perempuan paruh baya tersenyum melihat mereka lalu berkata, "Aku sudah menunggumu, Raka."